Baiklah, kita akan unboxing. Ini adalah alat untuk bantu pull up yang di pintu ya, dari One2Fit. Nanti link pembeliannya ada di kiri bawah video. Kita unboxing dulu barang yang datang. Oke, kita buka. Nah, seperti ini ya alatnya. Ini kita dapatkan instruksi manual. Seperti ini bentuknya nanti. Berbahasa Inggris. Nah, ini ya cara pemasangannya. 1, 2, nanti sampai bentuknya seperti ini ya. Kita rakit. Ikuti aja buku petunjuknya ini. Habis ya. Ada kontak asnya. Jadi ini ada untuk bagian atasnya. Ini terbuat dari plastik. Ini. Kemudian ada baut-membaut. Oh, ternyata juga dapat kuncinya ya. Ada kunci L-nya juga dapat. Baut-baut dan juga dapat kunci pas. Untuk packingnya lumayan rapi. Di dalamnya dibungkus lagi dengan plastik. Oke, kita buka ini ya. Untuk besinya ini padat ya. Maksudnya kuat walaupun dalamnya ini bolong ya, bukan pejal. Jadi ini pipa ya. Cuman di ujungnya dia ditutup menggunakan plastik juga. Ini untuk bagian bawahnya. Pakai plat juga. Ada 2. Kemudian ada di bagian ini bagian menempel ke dinding ya. Ini ada busanya. Bagian ujungnya seperti ini juga. Untuk bagian ini juga ada 2. Kemudian part yang terakhir yaitu besi pegangannya. Oke, ini bagian tengahnya juga ada busa tipis. Di bagian ujungnya ada busa tapi sedikit agak tebal. Ini tidak bolong. Nah, seperti ini ya platnya ini ya. Ketebalan dari platnya kira-kira mungkin sekitar 1 mili. 1 sampai 1,5 mili ini. Tebal platnya. Ada 2 juga. Jadi satu persatu bagian ini sebenarnya tidak ada yang terlalu panjang ya. Satu piece bagiannya ini kalau misalnya pengen dibawa kemana-mana ini cukup pendek ya. Jadi hanya butuh space sepanjang ini ya. Nanti kita ukur pakai meterannya berapa panjangnya. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana juga enak. Karena dia bisa dibelah-belah seperti ini. Oke, coba kita rakit. Panjang dari yang paling panjang ini sekitar 54 cm. Kemudian yang untuk bisa ditekuk ini kalau kita ambil yang ini ya, itu paling cuma 28 cm. Jadi untuk tas atau koper yang panjangnya lebarnya 27 cm dan panjangnya 58 cm, ini barang-barang ini bisa masuk ya. Jadi bisa dibawa ke mana-mana. Oke, akan kita rakit satu persatu.
Untuk bongkar pasangnya sendiri cukup mudah ya, karena dia ini pakai kunci L. Kunci L-nya pun sudah disediakan. Dan juga ada kunci ring pas ini untuk menahan baut. Jadi kita cukup bawa ini aja kemana-mana. Untuk dua kunci ini cukup untuk merakit daripada pull up ini. Oke, yang pertama kita pasang yang panjang dulu ya. Ini. Nah, ini sudah ada slotnya. Dia tinggal masuk begini aja. Oke, gitu. Baru kita kunci, kita cari lubang yang sama ya. Nah, nanti ketemu lubangnya baru kita kunci. Nah, itu ketemu lubangnya baru kita masukkan baut. Kemudian kita kunci. Oke, saya kunci dulu karena ini saya pegang pakai tangan ya HP-nya. Untuk bautnya sendiri ada jenis ini ya, yang besar, yang setengah besar, dan ada dua yang kecil. Ada yang paling kecil. Yang paling kecil ini untuk yang bagian tengah ini ya. Kita masukkan dulu ringnya. Nah, seperti ini kira-kira nanti ya. Nah, baru kita masukkan ke lubang ini. Kita kunci menggunakan ini. Oke, saya masukkan dulu. Kemudian setelah ini dipasang ya. Ini tadi. Oke, udah panjang begini. Baru kita baut seperti ini. Ini berdiri gini. Ini ada lubang untuk ulir. Baru kita masukkan seperti ini. Nah, gitu ya. Dengan menggunakan baut yang nomor 2 ini. Kita masukkan. Jangan lupa ringnya dulu kita siapin. Oke, kita siapin bautnya seperti itu. Baru kita masukkan ke sini. Baru kita kencangkan. Ya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke, kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang bagian bawah di bautnya ini. Baru kita pasang ini ya. Oke, seperti ini. Nah, gini ya. Di gambar ini seperti ini ya. Seperti aja dari manual booknya. Dengan menggunakan baut yang ini. Ini ada 2 ya. Nah, ada 2. Dan ini harus dibalas dengan menggunakan mur. Nah, seperti ini. Oke, ini ada 2. Sebelah sini ada 2 juga. Kita pasang ya. Nah, ini udah dipasang ya. Udah diberikan baut. Udah jadi ya. Tinggal bagian ini aja. Nah, berikan baut. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Oke, kita pasang. Oke, sudah jadi ya. Semuanya sudah dipasang. Ini bagian tadi dipasang. Sekarang coba kita ukur. Aktual ini sebenarnya berapa gitu. Apakah sesuai dari online apa enggak gitu kan. Oke, coba kita ukur bagian bawah dulu ya. Kosongan untuk di pintu ini. Dari sudut sini untuk pintu ya. Itu dia di sekitar 44 cm ya, jarak kosongnya ini ya. Atau kita ambil bagian luar deh, jadi kosong pintu bisa masuk gitu ya. Pintu ukuran berapa dia bisa masuk besi ini. Kita ambil diameter yang paling luar. Kira-kira seperti ini ya. Kita ambil agak di sini. Bisa masuk dia. Itu kita ambil paling ujung. Itu di 54 ya. 54. Kalaupun 52 itu terlalu mepet ya. 54 di sinilah. Kemudian jarak terluarnya ini dia bisa gigit dari ujung sini, ujung sini. Itu 99, hampir 100 ya. 1 meter ya. Jadi kalau di online itu kan memang panjangnya di 92 untuk lebar pintu. Jadi kalau 92 dia masih bisa menahan sekitar
92 bisa nahan sekitar 8 cm. Memang hanya sedikit sekali tapi masih bisa ya. Nah, seperti itu untuk lubang pintunya kira-kira. Jadi 54 ke 1 meter 92. Panjang aktualnya ini sekitar 1 meter. Kemudian untuk bagian atas pegangan ini kurang lebih sama dengan bagian bawah ya. Kalau kita ukur seperti ini, mungkin sekitar 98-an ya. Ternyata lebih panjang bagian bawah daripada atasnya. Mungkin ini karena dia ditekuk seperti ini ya. Kemudian kita hitung jarak dari besi ke besi yang bagian belakang. Kalau kita lihat dari besi ke besi bagian belakang ini, dia kurang lebih di 53-54 ya, sesuai dengan yang kita ukur tadi. Kemudian jarak mana lagi guys? Sini. Untuk lebarnya ini ke sini kurang lebih dari sana ke sini itu sekitar 37 ya. 3736 cm. Kemudian jarak mana lagi guys? Itu jarak dari sini ke sini yang tadi. Ke sini sudah. Kemudian jarak lebar ini ya, dari besi ini ke besi ini berapa? Ini kita ukur dulu. Kira-kira itu 50 ya, 50 cm jaraknya. Lebar sana juga 50 cm, kurang lebih sama. Nah, jadi dia agak melengkung gini ya. Jadi kalau kita gunakan itu memang dia menggigit pintu gini. Nah, gitu. Sebenarnya saya pikir kalau tebal pintu itu tidak jadi masalah ya, karena nggak mungkin pintu tebal benar. Jadi tebal pintu itu tidak terjadi masalah, walaupun tipis, nggak tipisnya, yang penting dia ada pengait di sini ya. Nah ini pun sebenarnya yang paling penting itu kalau menurut saya lubang ini ya, karena kalau pintu terlalu gede dia tidak bisa menahan, ini cuma 1 meter, jadi tidak bisa disangkutin ini bagian depannya. Kalau pintunya terlalu kecil, ininya nggak bisa masuk besinya ini. Ini nggak bisa digunakan, jadi benar-benar harus dihitung lebar pintu ini tadi sesuai ukuran yang saya tekankan tadi. Oke, coba kita pasang di pintu ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Dia harus dikaitkan dulu seperti ini ya. Harus ada celah yang seperti ini dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini lebar pintu saya ini 92 cm bukaannya. Nah, jadi masih bisa berlebih ya. Nah, masih lebih. Nah, ini juga bisa digenggam ya. Kalau tebal pintu tidak jadi masalah ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mantap.